Hai, 各位同学，大家好。Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada kelas kita. 欢迎回到我们的课室。那今天我们要学的内容就是汉语拼音. Ya, materi hari ini adalah Hanyu Pinyin. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu yang pernah belajar Mandarin ya, mungkin tahu apa itu Hanyu Pinyin. Tapi hari ini saya akan perdalam ya tentang materi ini. Karena dalam belajar Mandarin ini merupakan salah satu dasar ya yang paling penting dalam kita melafalkan bahasa Mandarin. Ya, kita belajar membaca, kita belajar ngomong, kita belajar menulis, kita belajar mendengar. Ya, ini awalnya, ini dasarnya. Kita perlu genggam dengan kuat dasar tersebut. Ya, kita perlu berpijak dengan kuat pada dasar ini, baru kita bisa lebih mantap dalam bahasa Mandarin. Ya, oke langsung saja di sini. Ya, pinyin. Pinyin merupakan huruf alfabet yang digunakan untuk membantu kita membaca huruf Mandarin. Ya, seperti wo, ni, ta. Nah, kita barusan ya, kalau teman-teman ada ikut baca, ya kan, wo, ni, ta. Tiga ini sudah merupakan tiga aksara Mandarin. Loh, tapi mana? Saya belum lihat. Saya belum ada nampak huruf Mandarin ini dari tadi saya membaca bahasa Indonesia. Iya, ya karena inilah pinyin, dia itu berbentuk huruf alfabet sehingga mempermudah kita membaca. Nah, kalau misalnya ya nggak ada pinyin, susah banget itu belajar Mandarin. Kita bisa tahu hurufnya tapi nggak bisa baca, gitu, ya kan? Nah, inilah cara membantu kita. Ya, jadi ingat pinyin itu huruf alfabet untuk bantu kita baca. Nah, pinyin terbagi tiga bagian. Ya, ada tiga, yaitu yang pertama shengmu. Shengmu itu adalah konsonan, ya yang akan saya kupas nanti bersama-sama. Nah, shengmu itu konsonan. Huruf konsonan sama seperti dalam bahasa Indonesia ada B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya. Itu adalah konsonan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini konsonan dalam bahasa Mandarin, ya tidak sama. Kemudian itu tadi yang pertama itu shengmu, konsonan, ingat ya. Baru yang kedua adalah yunmu. Yunmu itu adalah huruf vokal, ya huruf vokal seperti kalau bahasa Mandarin itu a, o, e, i, u, y, ada 6 yang dasar, yang tunggal. Nah, kalau bahasa Indonesia kan banyak nih, ada a, i, u, e, o, ada 5 aja sih. Ya, kalau di Mandarin ada 6 yang tunggal. Ya, kemudian setelah yunmu itu kan yang kedua, kita masuk ketiga yaitu shengtiao. Shengtiao itu nada, ya nada. Nah, nada itu kan yang pernah kita tahu ya, mungkin teman-teman pernah belajar Mandarin kan ada 4 tuh. Misalnya kalau kita pakai vokal A, nada 1 A, nada 2 A, nada 3 A, nada 4 A, ya itu 4 nada. Nah, oke, kita lanjut. Tunggu, kita ke sini dulu. Contohnya ya, memperjelas yang saya bilang tadi. Ini contohnya huruf wo, ya kan? Wo ini merupakan huruf Mandarin yang kita tahu. Ini di sini adalah huruf Mandarin. Nih, ini huruf aksara Mandarin. Disinilah pinyin-nya. Nah, yang ini bagian W adalah shengmu. O adalah yinmu. Dan shengtiao itu adalah nadanya. Ya. Oke, maaf. Ya, sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Nah, shengmu. Shengmu itu konsonan. Dalam bahasa Mandarin, dalam pinyin ada 23 konsonan. Ya, 有23个声调. Oke. Nah, ini kita perlu baca ya apa saja konsonan dalam bahasa Mandarin. Ini berbeda dengan cara baca bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita bacanya B, P, M, F, ya kan? Dalam bahasa Mandarin kita nggak bisa baca begitu. Ya, boleh ikutin saya baca. Baik. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, si, zhi, shi, shi, ri, zi, si, si, i, u. Oke, itu adalah cara pelafalan shengmu, cara pelafalan konsonan. Ya, boleh di play sekali lagi untuk mengulang. Oke, nah saya akan kupas secara singkat ya cara bacanya bagaimana.
ya 4 konsonan di depan, ya. Puo, puo, muo, fuo, ini adalah suara dari bibir, ya, suara dari bibir. Kita semua butuh menggerakkan bibir. Nah, kemudian yang F itu bibir dengan gigi depan. Fuo, begitu. Kemudian ada te, te, ne, le, 4 konsonan ini lagi, ya. Ini pakai lidah depan, ya, lidah bagian depan yang ini. Ya, te, te, ne, le, semuanya lidah kita bergerak kan. Baru ke, tiga ini kita memakai suara dari pangkal lidah, ya, dari dalam nih lidahnya punya ujung dalam, ya, ke, he, seperti itu. Kemudian ini ci, si, tiga ini dari badan lidah. Jadi lidah punya tengah-tengah, ini anggap lidah misalnya di sininya, ya, di tengah-tengahnya. Jadi dia akan naik. Ci, si, benar? Ya, baru ci, shi, ri. Ya, sekali lagi. Ci, shi, ri. Nah, ini mungkin lebih tricky ya untuk teman-teman bisa mendengar dengan jelas dan dipraktekkannya itu juga ada sebuah difficulty yang saya sendiri juga baru bisa menguasai setelah berkuliah. Ya, setelah di kuliah kan kita belajar dengan intensif ya. Nah, di sini itu suaranya dari getaran. Ya, lidahnya itu dibengkok-bengkokkan, ya. Nah, ada getaran, ada bengkok-bengkok lidah ini baru bisa keluar suara ya, suaranya lidah kita itu ada dibengkokkan, ditekuk, ya. Baru ketiga ini, nah ini adalah suara lidah kita dengan gigi depan dan bagian dalam, ya. Nah, ya, semoga teman-teman bisa dilatih dan dibedakan, ya. Kemudian yang terakhir dua ini, ya, ini sebenarnya mereka bukan konsonan. Mereka cara bacanya adalah i dan u. Ini kok i saya tulis ya. Nah, ini u, ya, i, u. Ya kan kalau kita perhatikan i, u itu kan bukan konsonan, itu vokal, ya. Nah, tapi kan banyak nih, misalnya hurufnya seperti iya, ya kan, iya, bebek ini dia tuh bacanya begini, iya, ya, iya. Ya kita kan bukan bacanya misalnya i, ya, i punya i satu, ya kan, kita nggak baca yi, kita bacanya i seperti itu. Nah, ini mereka ada di sini untuk melengkapi, ya, untuk supaya di bagian sana mereka tetap punya konsonan nampaknya gitu, ya. Jadi untuk melengkapi bagian penulisan pinyin, memperindah lah, ya. Oke, jadi konsonan ada 23, ya, tapi kadang kalau kita cari Google ada yang bilang 21 atau 23, ya bedanya hanya di sini, i dan u, ya, i, u. Oke. Nah, ini adalah bagian konsonan. Oke. Shengmu. Ingat ya, konsonan itu shengmu. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa konsonan yang perlu kita ingat selalu, ya. Ini songqi-in he bu songqi-in. Sebenarnya kalau dari yang pembagian saya tadi itu kan banyak ya. Konsonannya pembagiannya banyak. Nah, tapi ini dua pembagian yang kalau kita ingat dari sekarang lebih gampang kita lafalkan nanti. Nah, ada songqi dan bu songqi. Nah, qi di sini maksudnya udara, ya. Songqi berarti saat kita melafalkan nada tersebut, konsonan tersebut, kita perlu menghembuskan, mengeluarkan lebih banyak udara. Songqi-in. Kemudian yang tidak perlu sebegitu banyak, itu namanya pusongqi. Ya, pusongqi-in. Nah, langsung saja kita baca. Teman-teman simak, ya, dan kalau bisa dipraktek. Oke, ini ada puo, te, ke, ci, shi, qi. Ya, ini semuanya butuh udara, ya. Puo, te, ke, ci, shi, qi. Ya kan, semuanya butuh yang lebih kuat gitu. Oke, next kita ke pusongqi. Nah, pusongqi. Puo, te, ke, ci, ci, shi. Sekali lagi. Puo, te, ke, ci, ci, shi. Nah, di sini ya, teman-teman rasakan bedanya puo, puo, ya kan? B, B, puo, puo, te, te, D dan T.
G dan K ya. Ke. Nah, ini semuanya beda di nadanya saja, ya kan? Po. Itu kan sama, tapi beda H. Kayak gitu. Ya, ini kalau teman-teman bisa praktekkan dengan tepat, wah, pelafalan teman-teman pasti nggak kalah ya dengan orang Tiongkok, orang Cina, orang maksud saya orang Tiongkok gitu. Ya, yang mereka juga dari kecil sudah belajar. Ya, bedanya di mana sih dengan kita? Ya di sini. Shengmu-nya benar nggak? Yunmu-nya benar nggak? Shengtiao-nya benar nggak? Oke, nggak usah panjang lebar, kita lanjut. Ini ke nomor 2, Shengmu. Yunmu. Aduh, ya, yang kedua, Yunmu itu vokal. Nah, ini catatan saya saat mengajar tahun lalu pakai Zoom juga. Nah, Yunmu itu terbagi 3, ya. Jadi tidak hanya Shengmu yang dibagi-bagi banyak, Yunmu juga membagi banyak. Ada bagi 3, yaitu vokal tunggal. Ya, kalau tunggal mungkin gampangnya ingat dia itu jomblo, dia itu sendiri. Ya, ada A, O, E, I, U, Y. Nah, mungkin yang A, O, E, I, U ini gampang ya, kita nggak beda dengan bahasa Indonesia. Di sini Y, ya, di sini teman-teman perlu perhatikan cara bacanya ya. Saya biasa lebih gampang menyebutkan, buatlah bibir Anda seperti ikan, ya. Jadi kayak mau jadi ikan, ya. I, seperti itu bacanya. I, bedakan dengan I. I ini seperti ini bibirnya. I, nah ini I, ya seperti itu. Oke, kemudian ada vokal kompleks dan vokal hidung. Ya, vokal kompleks ya hanya gabungan-gabungan ya dari vokal tunggal A sama I gabung jadi I, E dan I jadi A dan seterusnya I, A, W, O, I, Y, R. Ya, itu vokal kompleks. Dan yang ketiga ada vokal hidung. Ya, hidung. Jadi saat kita baca, hidung kita ini akan bergetar. Ya, kalau kamu bahasanya kurang bergetar berarti kurang tepat. Nah, terus perlu di take note di sini semua, ya kan, konsepnya itu vokal, ya. Ini semua sudah vokal. Jadi kamu ada lihat di sini an, en, in, un, yun, ya. Itu ada n di belakang, ya. N-nya itu juga dimasukkan ke dalam vokal. Ya, kalau misalnya teman-teman ini belajarnya untuk ambil tes, ujian gitu, nanti ditanya misalnya siapa vokalnya, siapa apa konsonannya, ya ini bakal ini sih penting ya, karena perlu di take note n di sini dan eng di sini itu adalah vokal. Dia bagian dari vokal hidung. Dia bukan konsonan, ya. Tapi kalau teman-teman belajar untuk meningkatkan bahasa Mandarin, ya tidak perlu. Oke? Kita baca vokal hidung. An, en, in, un, yun, eng, ing, ong, ya, begitu. Oke? Ini pembagian 3 vokal. Ya, ini gambar yang imut-imut. Oke? Kita boleh baca sekali lagi, ya. A, O, E, I, U, Y, I, A, W, O, I, Y, R, An, En, In, Un, Yun, Eng, Ing, Ong, ya. Oke, mantap ya kalau teman-teman udah ikutin. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu nada atau sheng tiao. Nah, dalam bahasa Mandarin, ya kita perlu wajib banget sih untuk belajar nada, ya karena nada yang berbeda akan punya akan menghasilkan tafsiran, akan huruf dan makna yang berbeda gitu. Contohnya misalnya mama, ya kan? Mama itu mama, ibu kita, ya kan? Dan ma'a itu udah. Ya, ada 3, ma'a, udah. Terus ma itu marah. Ya, misalnya mama, ma'a, itu semuanya sudah kalimatnya berbeda-beda nih. Mama, ibu, ya. Marah. Ma'a, kuda. Ibu marah kuda. Ya, mama, ma'a. Nah, tapi dengarnya sama ya. Ya, dan itu perlu kita pelajari lagi. Wah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di sini ada do, re, mi, fa, sol ya. Dalam bahasa Mandarin, nadanya itu dari mana sih? Ya dari sini. Ada solnya. Sol, nada 1. A, nada 2. A, dari mi ke sol. Mi, sol, A. Nada 3. Re, do, fa.
Ya kerasa kan? Turun ya, kayak gitu. Baru ada 4, ada sol kedua, kayak gitu, ya kan? Nah, ini ada tata cara kita meletakkan nada, ya. Di sini 3 poinnya yaitu yo a bu fang guo. Kalau ada a, kita tidak akan lepaskan. Ya, men bu fang guo. Jadi maksudnya ada a langsung letak di a. Kalau me yo a, men chao o e. Kalau nggak ada a, kita cari siapa? Cari o. Kalau nggak ada a dan o, cari e. Kayak gitu. Ya, ini simple. Baru i u tong zai, biao zai hou. Kalau i dan u bertemu, ya i dan u mereka ketemuan nih. Nah, mereka kita letakkan di belakang, ya. Nadanya kita letak di belakang. Oke, nanti akan saya berikan contoh-contoh, ya kita boleh coba di sana. Oke, ini 3 konsep yang perlu kita pelajari. Yo a bu fang guo, me yo a chao o e, i u tong zai, biao zai hou. Oke. Next, kita pelajari 4 nada. Di bawah ini nada 1, 2, 3, 4 semua punya nama. Ya, ada in ping, yang ping, shang sheng, qi sheng. Ya, ini 4 nada punya nama. Ya, mungkin boleh sekilas ingat aja. Kemudian ada juga nada kelima. Ya, nada kelima itu qing sheng, di sini ada nih. Ya, qing sheng itu nada netral. Oke, qing sheng nada netral. Dia bacanya itu cepat dan singkat. Contohnya mama, mama. Kita bedakan nih. Ma yang pertama nada 1, ma, baru ma, mama, mama. Padahal hurufnya sama, tapi kita bacanya beda loh. Ma, harusnya kan kalau sama mama, tapi ini mama, mama, kayak gitu. Ya, karena yang ma keduanya ini adalah qing sheng nada netral, dibaca cepat, ringan dan singkat begitu. Oke. Ini saya bacakan ya. Apabila terdapat yunmu tunggal, maka nada langsung ditulis di atas yunmu. Apabila terdapat yunmu majemuk, maka nada diletakkan berdasarkan urutan yunmu, ya, sesuai dengan urutannya. Kemudian apabila terdapat yunmu ui dan iu yang berdempetan seperti tadi, maka nadanya diletakkan di yunmu paling belakang. Contohnya ada cuy, hui sama liu, liu. Nah, ini semuanya letak di belakang, ya. Nah, kita coba ya. Lao shi chao an kita letak di, ya, saya langsung jawab di sini. A, I, A gitu. Ni hao ma, ni hao. Ma-nya nada netral. Baru ada xiao, mau, ya, xiao, mau gitu. Di A dan A. Ini kan semuanya ada A ya. Ta, siang. Ini cuma sendiri ping, guo. Oke, karena nggak ada yang lain. Oke, shu, ben. Di sini siapa? Di sini tan, kau. Baru ini ada 1 ya, maaf. Nah, qiang, bi. Oke. Qiao, ke, li. Lian, se. Baru ada shu, pao. Nah, ini i, u ini. Ingat di belakang. Shui, liu. Ini jiu, jiu. Nah, jiu, jiu itu paman, kita letaknya seperti ini. Ya, karena yang belakang qing sheng. Baru ada pai, chao. Terus ada, maaf ya kehalang. Tiu, i, tui, la, ji. Ya, tiu, i, tui, la, ji. Nah, kita lihat peletakannya seperti itu. Next. Nah, ini ada penjelasan yang lebih dalam qing sheng. Nada ulang atau nada ringan adalah salah satu aturan yang paling rancu. Ada beberapa nada yang dihilangkan karena pengulangan atau memang dihilangkan. Kita perlu membiasakan diri dengan kata-kata umum dan perlu banyak berlatih. Contohnya ada pengyou, li zi, mama gitu. Ya, cara pengucapannya tidak sulit, ya. Yang penting ringan dan cepat. Nah, contohnya ya, ini ada banyak saya buat. Nah, ini semuanya itu yang belakang qing sheng. Oke, contohnya mama, baru papa, ge, jie, jie, ifu, zuozi. Oke, ini i-nya kurang lurus. Yizi, baru erzi. Oke, 头发, 喜欢, 认识, 孩子. Oke, 舅舅, 奶奶, 你好吗? Ya kan? Ini belakangnya hanya nada qing sheng, baru terakhir ni ne. Oke, ya, ini adalah pelajaran kita. Menurut saya sudah mencangkup hampir semua dalam Hanyu Pinyin. Nah, jika teman-teman ke depannya
masih ada yang kurang paham, boleh chat di bawah ya di komentar, atau mungkin bagian mana saya ngomongnya terlalu cepat, boleh saya ulangin. Oke? Nah, ini saya merekam dengan Zoom dan Zoom-nya sudah habis ya. Ya, kebetulan materi kita sudah habis. Oke? Ini saja untuk materi kita ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semangat dalam belajar Mandarin ya. Kalau ada konten yang ingin diberikan, ingin saya bahas, yang saya ya silakan boleh di komen, akan saya kupas bersama-sama. OK，谢谢大家，再见喽，我们下次再见，拜拜。